Jual beli suara berujung penjara dan diskualifikasi. Ini bukan cerita fiksi, meski sedikit menguras emosi. Bagi-bagi materi berujung diskualifikasi. Kisah ini bermula ketika Bawaslu bersama tim Gakumdu menangkap tangan tim pasangan calon peserta pemilihan Bupati Kabupaten Barito Utara sedang bagi-bagi uang jutaan rupiah kepada warga desa yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang. Dari peristiwa tersebut, Bawaslu melakukan penanganan pelanggaran. Dengan barang bukti yang dikumpulkan Bawaslu, pengadilan memutus bersalah 5 orang dan menjatuhi sanksi pidana penjara 36 bulan dan denda 200 juta rupiah. 5 orang tersebut terdiri dari 3 orang yang adalah tim pasangan calon peserta pilkada yang terbukti memberikan uang, dan 2 orang merupakan penerima yang seharusnya menggunakan hak pilihnya 22 Maret lalu. Para pelaku praktik politik uang yang melibatkan hingga ratusan juta rupiah ini rupanya tidak mengindahkan upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu. Bawaslu pada 4 Maret 2025 telah menerbitkan surat edaran nomor 003-P.000-K-03-03-03-2025 dan surat edaran nomor 004-P.00-K-03-03-2025 yang berisi himbauan untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada kampanye, terlebih praktik politik uang menjelang pemungutan suara ulang. Bawaslu juga telah menggencarkan sosialisasi pengawasan di Desa Malawaken. Lebih jauh, Bawaslu melakukan patroli pengawasan. Dari sanalah, Bawaslu menemukan adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh tim kandidat pemilihan Bupati Barito Utara. Bukan hanya pelanggaran pidana, Bawaslu juga berupaya menegakkan hukum terhadap dugaan pelanggaran praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif TSM. Hasil kajian Bawaslu Barito Utara menyimpulkan kasus tersebut memenuhi syarat formil dan material. Kasus itu lalu disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Sebab penanganan pelanggaran TSM adalah wewenang Bawaslu Provinsi. Sayangnya, setelah berbagai pemeriksaan, kasus itu dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran TSM. Meski begitu, kinerja Bawaslu tidak berakhir sia-sia. Dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pasca pemungutan suara, Bawaslu menyampaikan keterangan dan menyerahkan barang bukti. Apa yang disampaikan Bawaslu itu turut menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara PH-PKD pasca PSU Barito Utara. Atas nama demokrasi dan integritas pemilu, Mahkamah Konstitusi memutus dan memerintahkan KPU untuk menyelenggarakan PSU kembali di Kabupaten Barito Utara tanpa diikuti 2 paslon yang sebelumnya berkontestasi. Sebab Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi 2 paslon karena terbukti melakukan politik uang. Dari perkara ini kita belajar dan berbenah. Suara adalah amanah. Politik uang bukanlah berkah. Suap dalam pilkada adalah pelanggaran etika dan pidana yang dapat berujung petaka. Pilih jujur, pilih demokrasi. Ayo, awasi bersama.